Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat radiografer yang super, senang sekali saya Mas Ari Ali kembali menjumpai Anda di ruang belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penata laksanaan pemeriksaan traktus digestivus, lebih khusus tentang barium enema atau colon in-lobe. Terlebih dahulu sahabat radiografer, mari kita lihat secara umum dari anatomi traktus digestivus atau saluran pencernaan. Dimulai dari mulut ya, yang kemudian berlanjut kepada esofagus, kemudian maag atau lambung, kemudian ke usus halus dan berlanjut kepada usus besar dan berakhir pada rektum. Inilah gambaran umum secara utuh dari anatomi traktus digestivus atau saluran pencernaan. Dari gambar ini telah disepakati bahwa ada dua bagian utama dari traktus digestivus itu, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Seperti apa detail pembagiannya atau segmen-segmen mana yang termasuk traktus digestivus bagian atas dan segmen-segmen mana yang termasuk dari bagian traktus digestivus bawah. Mari kita lihat pada monitor. Saluran pencernaan atas atau upper gastrointestinal tract terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian utama, bagian yang kedua adalah bagian tambahan. Bagian atau organ utama dari upper gastrointestinal tract itu terdiri dari mulut, kemudian esofagus, lambung, dan duodenum. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang tersebut tadi adalah merupakan organ utama dari upper gastrointestinal tract. Adapun bagian tambahannya hanya kelenjar lidah. Bagaimana dengan lower gastrointestinal tract atau saluran pencernaan bagian bawah? Ada juga dua organ utama dan organ tambahan. Yang utamanya adalah usus halus dan usus besar, sedangkan organ tambahannya adalah sistem biliar. Sahabat-sahabat radiografer, ada beberapa teknik radiografi dari saluran pencernaan atas yang sudah cukup populer, yakni untuk pemeriksaan esofagus itu dengan pemeriksaan barium swallow, dikenal dengan esofagografi atau esofagogram. Kemudian barium meal atau duodenum, kemudian juga ada shallografi. Adapun teknik radiografi saluran bawah itu meliputi barium follow throat atau small intestinal series, kemudian barium enema atau yang dikenal dengan colon in-lobe, serta lobografi. Sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang colon in-lobe atau barium enema. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu bahan yang juga penting dalam pemeriksaan ini yaitu media kontras. Media kontras pada umumnya digunakan barium sulfat. Pada keadaan pasien tertentu memang digunakan medium kontras water soluble iodine. Dan pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, teknik radiografi tertentu juga digunakan media kontras negatif dalam bentuk udara. Nah, sekarang kita fokus kepada barium enema atau colon in-lobe. Bagaimana penata laksanaannya? Ini merupakan contoh gambar dari pemeriksaan colon in-lobe ya. Dan pada pemeriksaan colon in-lobe ini, nama lainnya adalah barium enema dan termasuk bagian dari lower gastrointestinal tract atau sistem pencernaan bagian bawah. Sahabat-sahabat radiografer, sebelum melangkah lebih jauh tentang barium enema, kita lihat dulu anatomi dari kolon. Nah, anatomi dari kolon ini merupakan kelanjutan dari usus halus ya. Usus halus kemudian membentuk usus besar yang ujungnya adalah rektum. Pemeriksaan colon in-lobe adalah pemeriksaan secara radiologi pada usus besar dengan menggunakan
menggunakan medium kontras baik itu positif maupun negatif, atau keduanya yang disebut dengan kontras ganda atau double kontras. Apa tujuan dari pemeriksaan ini? Pemeriksaan ini bertujuan untuk mempelajari bentuk dan fungsi dari usus besar serta mendeteksi adanya kelainan. Kelainan di mana? Tentu saja kelainan pada bagian kolon inlock. Indikasi pemeriksaannya secara umum, indikasi dari pemeriksaan barium enema ini adalah diantaranya diare kronis, kemudian hematosesia, selanjutnya adalah obstipasi kronis, dan perubahan pola apa tadi ya. Selanjutnya indikasi menurut klinis. Menurut klinis, pemeriksaan barium enema ini dilakukan pada pasien yang mengalami colitis ulcus, diverticulum, tumor kolon, tumor intraabdomen di luar kolon. Adapun termasuk kelainan bawaan ya, atau Hirschsprung, kemudian ada invaginasi, volvulus, serta polip. Sahabat-sahabat radiografer, setelah pasien diberi penjelasan edukasi tentang proses perjalanan dari pemeriksaan kolon inlock ini, pasien diberi persetujuan tindakan medis atau informed consent. Mereka mendatangi sebuah formulir persetujuan untuk dilakukan tindakan, juga dihadirkan saksi dari pihak keluarganya. Bagaimana dengan persiapan pasien? Pasien untuk melakukan tindakan barium enema ini kepada pasien dengan obstipasi kronis, minimal 2 hari sebelum pemeriksaan harus makan makanan yang mudah dicerna, lunak, tidak mengandung serat dan lemak. Disarankan untuk banyak minum serta diberi laksan dan dipuasakan. Kemudian kepada pasien yang tanpa riwayat obstipasi, minimal 1 hari sebelum pemeriksaan harus makan yang mudah dicerna, lunak, tidak mengandung serat dan lemak, serta minum yang banyak. Kemudian diberikan laksan antara 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian dipuasakan kira-kira 8 jam. Sebagai catatan, pasien dengan riwayat diare tidak perlu diberi laksan. Apa persiapan pasien yang harus dilakukan? Ini adalah formulir yang dibawa kepada pasien sebagai panduan agar di rumah pasien bisa mengikutinya sehingga tidak lupa dengan adanya catatan tadi. Di monitor bisa kita lihat merupakan persiapan alat, persiapan ruangan yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan. Adapun persiapan bahannya adalah mikrobar. Mikrobar ini adalah barium sulfat yang isinya ada di sampingnya, yaitu kolon Z ya, sebuah bag atau tas yang berisi barium sulfat yang sudah terisi dengan air. Jadi airnya ini adalah kita yang menambahkan, kurang lebih 500 cc. Kemudian pasien diposisikan miring karena akan dimasukkan kolon tip ya. Ini nanti akan dimasukkan, mohon maaf, melalui rektum, melalui anus. Kemudian dipompa supaya tidak keluar ya, tidak lepas ketika pasien ngedang karena dimasukkan barium gitu, karena ada balonnya sehingga tertahan. Ini posisi pasien yang sudah dimasukkan alat atau kolon tip ke dalam anusnya. Setelah posisi seperti ini, pasien biasanya kita supainkan ya, posisi supain. Dan pemeriksaan ini yang mengerjakan adalah tim antara dokter radiologi dan radiografer. Dokter radiologi melakukan proses fluoroskopi, adapun radiografer membantu untuk mengatur alur dari barium sulfat yang akan dimasukkan ke dalam pasien. Tentu saja perlu dibangun komunikasi yang efektif antara dokter radiologi dan radiografer. Pada fase-fase pengambilan gambar ini harus dijalin komunikasinya dan jelas. Radiografer ketika penggunaan alatnya masih konvensional, maka juga yang melakukan proses penggantian kaset ya, setelah penampilan expose pada posisi tertentu, kemudian radiografer memproses kasetnya untuk diganti dengan kaset yang baru. Adapun proyeksi-proyeksi pemeriksaan yang diambil, yang pertama adalah foto polos abdomen, kemudian foto lateral rectosigmoid,
foto kolon descendant, foto flexura lienalis, foto kolon transversum, kemudian foto flexura hepatica, foto kolon ascendant, foto iliosekal, foto fulfilling, dan dibuat foto post evakuasi. Foto post evakuasi ini maksudnya ketika barium sulfat sudah terisi penuh, diambil gambarnya kemudian dikeluarkan. Nah, foto berikutnya ini adalah foto post evakuasi. Ini merupakan contoh dari foto polos abdomen. Ini sudah sangat umum, sangat mafhum, dan tentu sudah sangat populer. Kemudian ini rectosigmoid adalah fase awal ketika barium sulfat masuk. Kemudian ini adalah kolon descendant, flexura lienalis, kemudian ini adalah kolon transversum, kemudian flexura hepatica, ya, dan kemudian ada kolon descendant yang turun ke bawah. Dan ini adalah iliosekal. Selanjutnya berikut adalah contoh dari fulfilling, kontras yang utuh penuh ada di dalam kolon. Setelah itu kita keluarkan, kita buang barium sulfatnya, dan ini merupakan foto post evakuasi. Walaupun sudah dibuang, masih tetap ya ada beberapa yang tersisa. Demikianlah pembahasan tentang barium enema atau kolon Hillock yang merupakan bagian dari lower gastrointestinal tract, sistem pencernaan bagian bawah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk Anda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.